bagi pemeluk Kristiani di Cilegon, keberadaan rumah ibadat adalah satu kebutuhan yang nyata. Salah satu klausul di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 2006 ada klausul bahwa pendirian rumah ibadat itu harus berdasar pada kebutuhan yang nyata. Ya. Jadi tidak hanya sekedar 90 pengguna, karena sudah ribuan, sehingga kami sekali lagi bermohon kepada Pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan jajarannya, Pak Menteri, sehat selalu. Kemudian kepada Pak Gus Menteri Agama ini juga untuk bisa terus mengkonsolidasikan jajaran di Kementerian Agama, Menteri Menteri Dalam Negeri Pak Jenderal Tito Karnavian, Jenderal Purnawan, bagaimana agar pelaksanaan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 ini bisa dilaksanakan. Sekali lagi untuk keadilan. Untuk keadilan, ini penting, pelayanan keadilan bagi warga negara, antara lain adalah keadilan di dalam menjalankan ibadat, karena itu sesuai dengan ketentuan konstitusi kita pasal 29 UUD 45 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara penduduk untuk menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan keyakinannya. Kurang satu, Pak Ji. Apa? Pancasila, sila pertama. Oh iya, Pancasila. Dan Pancasila sila ketiga. Sila pertama kita, ketuhanan yang Maha Esa, believe in the one supreme God. Pelayanan ketuhanan ini harus menjadi salah satu yang diberikan oleh negara di dalam kerangka mewujudkan sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat Taufik Cilacap, alhamdulillah hari ini kami kedatangan tamu sahabat kami, Mas Rudi Raharjo dari Cilegon, Provinsi Banten. Dan beliau ini salah satu pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon, Banten. Selamat siang, Pak Rudi, sehat? Selamat siang, Pak Haji. Alhamdulillah sehat. Ini kebetulan sekali berkah bagi kami kehadiran beliau, karena ada salah satu laporan yang menyebutkan Kota Cilegon sebagai salah satu kota intoleran di Indonesia. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kok sampai Cilegon kemudian dinilai sebagai kota yang intoleran dan benih-benih radikalisme di sana dipandang lebih tinggi daripada yang lain. Mungkin Pak, saya panggilnya Pak Rudi apa Pak An ini? Ya Pak Rudi boleh, Pak An boleh. Iya, mungkin Pak An bisa sedikit ceritakan itu. Ya, selamat siang semua sahabat Cilacap. Perkenalkan, nama saya Rudi dari Kota Cilegon atau dipanggil Aan ya. Tadi Pak Kiai sedikit mengulik tentang Kota Cilegon, katanya radikal, katanya intoleran. Sebetulnya begini, Kota Cilegon itu saat sekarang cukup aman kok, kondusif, damai. Cuma yaitu tadi tidak boleh ada rumah ibadah lain di Kota Cilegon. Hal ini terkait dengan adanya perda di Kota Cilegon gitu Pak. Di Kota Cilegon, satu kota itu hanya boleh berdiri rumah ibadat ya, satu agama, masjid aja. Lainnya nggak ada sama sekali. Lainnya belum diizinkan. Belum diizinkan. Berarti gereja pura wihara nggak ada sama sekali. Nggak ada. Zong. Ya. Oh, terus adakah di Cilegon itu pemeluk agama tersebut? Termasuk Bapak kan berarti ada ya, kan? Kebetulan saya dari agama Buddha. Jadi di Cilegon ini yang tadi
radikal enggak kok. Kita dalam beribadah kan kebetulan karena Cilegon jaraknya ke kota Banten Lama itu kurang lebih sekitar 10 kilo ya, 10 kilometer. Jadi kalau kita mau ibadah ya bisa ke Banten Lama. Kemudian kalau yang dari kota Cilegon sendiri, kalau yang beragama yang dari gereja, kalau mau beribadah pun bisa ke Serang yang jaraknya kurang lebih 20 kilo. Dan kalau pas hari Minggu itu banyak sekali yang berbondong-bondong ke gereja, yang biasanya kalau hari biasa tuh cukup dengan 20 sampai 30 menit. Tapi kalau pagi-pagi itu atau siang yang mau ke gereja itu udah terlalu banyak, Pak. Insya Allah. Jadi, ya. Biasanya 30 menit masuk kota Serang untuk beribadah, ini bisa 1 jam. 1 jam hanya untuk ibadat minggu, ya. Iya, iya. Jarak yang menurut saya luar biasa. Artinya tadi Pak Aan menyampaikan ada peraturan daerah, Betul. perda kota, perda provinsi, perda apa? Begini, Pak. Jadi yang seingat saya ya, pada waktu saya masih kecil, kalau nggak salah itu sebelum saya masuk SD ya. Berarti kurang lebih tahun 71 apa 72 gitu. 71-an, 70-an ya. Ya. Jadi ayah saya itu kan kebetulan usaha di kota Cilegon. Dipanggillah oleh, saya lupa itu oleh siapanya, saya lupa, tapi intinya begitu pulang dari pertemuan bahwa ada info bahwa pabrik Krakatau Steel itu akan memperluas pabriknya, bisa ke arah barat, bisa ke arah timur. Lah kalau ke arah barat itu yang pasti akan membebaskan sebuah pesantren, Pak Haji. Ya, ya. Yang saya dengar pesantren itu pernah kalau nggak salah Pak Adam Malik ya juga jebolan di situ. Terus Pak Buya Hamka sendiri juga pernah entah Nyantri mengajar, di situ. nyantri di situ, pokoknya itu punya kenangan gitu kan. Jadi kalau perluasannya ke arah barat, maka ada satu sejarah yang harus Satu permintaan dari masyarakat wilayah pesantren itu. iya, jadi ada satu sejarah pesantren itu yang kalau dihilangkan sejarahnya kan jadi bagaimana kan Jadi gitu. hilang, ya. Jadi pengennya itu ke arah timur. Sedangkan kalau ke arah timur itu bukan sawah tapi itu pertokoan. Dan rumah-rumah penduduk saat itu juga banyak. Jadi- Apa itu permintaan masyarakat setempat? Jadi akhirnya runding-runding dengan pabrik Krakatau Steel, dengan bupati saat itu, akhirnya diputuskan kalau kita mau ke arah timur yang harus mengorbankan pertokoan dan rumah penduduk, maka biayanya pun pasti akan besar untuk ganti ruginya. Ya. Maka dipilih untuk ke arah barat. Nah, oke, kalau ke arah barat ada perjanjian di perdanya. Saat itu kota Cilegon masih provinsinya Jawa Barat, Pak Ji. Masih Jawa Barat, ya. Belum Banten saat itu kan. Ditandatangani kalau nggak salah oleh bupati, oleh gubernur Jawa Barat saat itu kan. Jadi perdanya kalau nggak salah perdanya tahun 75 lah gitu. Perda 75 saya baru lahir, Pak. Ada peraturan daerah, nomornya mungkin apal? Nggak hafal. Ya, tahun 75 yang di situ menyatakan bahwa kota Cilegon itu hanya boleh berdiri rumah ibadat umat Islam. Nah, itu hasil Masjid. daripada pertemuan itu disepakati oleh tokoh-tokoh masyarakat kota Cilegon. Jadi kalau memang itu pesantren harus dihilangkan, itu kalau nggak salah ini ya, itu harus ada ganti ruginya. Dibuatlah sebuah pesantren lagi dengan luas tanah dan bangunan yang sama dan letaknya dekat dengan pemukiman, dan tapi di situ ada tambahannya, di kota Cilegon itu tidak boleh ada rumah ibadah selain dari masjid atau Berarti musola. kesepakatannya ada dua. Kesepakatan pertama adalah pihak pesantren beserta lingkungannya bersedia digusur dengan syarat dibuatkan pesantren dengan luasan yang sama di dekat permukiman. Ya, kayak Syarat yang kedua ada permintaan untuk
khusus Kota Cilegon hanya ada tempat ibadat rumah ibadat agama Islam, masjid dan musola. Iya, yang ketiga ada lagi, dan dari pihak PT Krakatau Steel itu saat itu harus menyediakan bus untuk ibadat hari Minggu untuk Oke. rumah-rumah yang gereja, dan itu disepakati oleh Sampai sekarang masih ada busnya? masih Ada ya. Ya, artinya kalau memang Krakatau Steel sampai sekarang juga masih menyediakan angkutan untuk ibadat keluar daerah. Iya, iya. Keluar daerah Kota Cilegon, saya kira ini juga satu keputusan yang bijak sebenarnya. Iya. Hanya begini, karena ini menggunakan frasa perda, sementara Kota Cilegon itu kan bukan kota istimewa. Iya, bukan. Ya, ada di Kota dalam, Madya. ya, ada di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, Betul. di mana sifat perda itu harus mencakup kepentingan nasional. Kemudian perda itu juga tidak boleh kemudian bersikap diskriminatif ya terhadap suku, agama, ras dan lainnya. Dan yang ketiga antara lain juga perda itu tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Betul. Menurut Mas Aan dan teman-teman di FKUB Kota Cilegon itu bagaimana terkait hal ini? Apakah ada upaya untuk mengajukan judicial review atas perda tersebut atau seperti apa? Berjalan seperti kesepakatan awal atau bagaimana? Jadi begini, jadi kalau setiap kali ada pertemuan di forum kerukunan umat beragama, di situ kan ada teman-teman yang dari Kristen, dari Katolik, dari Konghucu dan sebagainya. Itu memang yang sangat dibutuhkan saat sekarang di Kota Cilegon itu adalah sebuah rumah ibadah lain yang kita sebut aja gereja lah. Nah, gereja, karena gereja ini awalnya mungkin pada waktu tahun 72-73 tuh umatnya masih ratusan. Kalau sekarang tuh sudah ribuan Pak Kiai. Ribuan ya. Ribuan. Contohnya dari HKBP sendiri yang lagi viral sekarang dari HKBP ya Pak Kiai. Berarti ini yang salah satu yang jadi sorotan ini Gereja Huria Kristen Batak Protestan itu ya? Iya, karena dia yang pertama kali memulai sudah untuk berdiri apa belum? belum. Oh, baru mau berdiri. Belum. Tetapi kemudian ditolak oleh pemerintah kota, dalam hal ini wali kota. Oh, bukan begitu kan? Oh. Ada persyaratan kan? Kalau untuk mendirikan sebuah bangunan rumah ibadah yang lain, itu kan ada yang Peraturan bersama Menteri Menteri Dalam Dalam Negeri Negeri dan kan? Menteri Ya. Agama nomor 9 dan nomor Itu kan 8 tahun 2006. Masih apa? 90 dan Ya. 64 kan? Ada gitu. 90 Tanda tangan. pemakai pengguna rumah ibadat. Yang kedua ada 60. persetujuan dari 60 masyarakat Sekeliling- setempat. sekitarnya. Ini untuk mencakup Nah, syarat bila- kerukunan. Ya, bila terus, mana itu ada, maka surat itu harus diajukan kepada FKUB. ya, meminta rekomendasi. Kan kalau saya tidak salah itu ada 2 syarat. Syarat pertama syarat teknis. Syarat teknis itu bangunan ya. Rumah ibadat tersebut harus memenuhi syarat teknis bangunan. Betul. Seperti standar bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua syarat kerukunan. Nah, Betul. syarat kerukunan itu ditunjukkan dengan pertama dibuktikan dengan KTP sekurang-kurangnya 90 pengguna dan KTP warga sekurang-kurangnya 60. Itu sudah terpenuhi. Tinggal meminta rekomendasi ke FKUB, begitu. Masih ada yang kurang. Jadi itu ditambah lagi dukungan daripada teman-teman HKBP. Oke. Jadi dari umat Buddha, dari agama yang lain pun diminta tanda tangannya mendukung untuk didirikannya gereja Oke, di itu Kota Cilegon dari HKBP. syarat gitu. tambahan yang tidak dicantumkan di dalam peraturan bersama Menteri Iya, Dalam Negeri dan tidak, Menteri Agama ya. Ini untuk Bapak Menko Polhukam Profesor Dr. Muhammad Mahfud MDSU. Kami mohon Pak Menteri berkoordinasi, berkomunikasi dengan jajarannya agar kasus seperti Kota Cilegon ini segera
selesaikan, setidaknya Amin, amin. diberikan jalan keluar, karena memang satu kata tempat ibadat bagi pemeluk agama Kristiani terutama Kristiani ya, mohon maaf kalau yang Buddha belum begitu banyak ya. Ya, karena sekarang karena di agama Buddha sendiri dengan dibanding yang Kristiani umatnya Jauh lebih banyak. iya, lebih banyak. artinya ini terutama Untuk di kota Cilegon ya, lebih banyak. khusus untuk kota Cilegon, karena memang bagi pemeluk Kristiani di Cilegon, keberadaan rumah ibadat adalah satu kebutuhan yang nyata. Salah satu klausul di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 2006, ada klausul bahwa pendirian rumah ibadat itu harus berdasar pada kebutuhan yang nyata. Ya. Jadi tidak hanya sekedar 90 pengguna, karena sudah ribuan, sehingga kami sekali lagi bermohon kepada Pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan jajarannya, Pak Menteri sehat selalu. Kemudian kepada Pak Gus Menteri Agama ini juga untuk bisa terus mengkonsolidasikan jajaran di Kementerian Agama, Menteri Menteri Dalam Negeri Pak Jenderal Tito Karnavian, Jenderal Purnawan, bagaimana agar pelaksanaan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 ini bisa dilaksanakan. Sekali lagi untuk keadilan. Untuk keadilan. Ini penting, pelayanan keadilan bagi warga negara. Antara lain adalah keadilan di dalam menjalankan ibadat, karena itu sesuai dengan ketentuan konstitusi kita pasal 29 UUD 45 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara penduduk untuk menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan keyakinannya. Kurang satu Pak Ji. Apa? Pancasila sila pertama. Oh iya, Pancasila. Dan Pancasila sila ketiga. Sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa, believe in the one supreme God. Pelayanan ketuhanan ini harus menjadi salah satu yang diberikan oleh negara di dalam kerangka mewujudkan sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Mudah-mudahan diskusi kecil ini bermanfaat, dan sekali lagi ini murni untuk aspek keadilan. Kami mohon Pak Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dibantu untuk mengkoordinasikan hal ini, dan kemudian juga mohon untuk dilakukan kajian terhadap perda yang dibuat tersebut, apakah itu sesuai dengan aturan di atasnya. Ya. Kalau dilihat dari kasat mata saja sudah jelas itu tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, sehingga bukan berarti kemudian melupakan sejarah, tetapi perda-perda yang memang tidak sesuai dengan aturan di atasnya, baik itu undang-undang, apalagi undang-undang dasar, secara hukum harus ditinjau kembali, dibatalkan. Saya kira mungkin itu. Terima kasih sekali Mas Aan atas kehadirannya. Mudah-mudahan kerukunan umat beragama bisa terpelihara dengan baik di kota Cilegon pada khususnya, dan di seluruh Indonesia, dan pelayanan negara atas pemeluk agama menjadi satu yang harus kita usahakan bersama demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Sahabat Taufik sekalian, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.